Timur akan tiba. Berbicara keselamatan Flores Timur akan tiba, berarti Flores Timur dalam keadaan yang tidak selamat. Bapak Lurah Laihali yang saya hormati, Bapak Lukman yang saya kasihi, Pak Mikel Betawi Topan, Ketua Tim Partai Independen yang saya hormati, pengurus perwakilan koordinator kecamatan Pak Paul dan Pak Eman yang saya kasih, Kordes di Bali yang saya hormati, Bapak Mama, kakak adik, tiap dulu yang hadir di tenda ini yang saya banggakan. Keselamatan akan tiba, maka posisi Flores Timur dalam keadaan darurat. Mengapa saya katakan dalam keadaan darurat? Reformasi tahun 1999 sampai sekarang 2023, kita Flores Timur berjalan di tempat. Saya bersama Pak Mikel Betawi Topan, beliau adalah Ketua Partai PDI Perjuangan dan saya adalah Wakil Ketua. Beliau Ketua DPR Flores Timur, saya Ketua Fraksi PDI Perjuangan selama 10 tahun. Saya katakan dalam keadaan darurat. Tidak perlu kita bertanya kepada siapa, tapi mari kita melihat kenyataan yang ada di Kota Larantuka. Tidak perlu kita berpikir daratan Solo dan daratan Adonara, Tanjung Bunga dan Bulan Gita, tapi lihatlah kotamu, Kota Larantuka, mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Satu bukti yang saya angkat di mana-mana, Flores Timur secara keseluruhan yang mencakup 3 pulau, kita berbangga bahwa kita punya ibu kota, Kota Larantuka, Kota Reni. Tetapi apa yang ada di kota ini? Ada bencana alam tahun 79, maka di tahun 80-an Pak Markus Waking membangun kantor bupati. Sedangkan kantor DPR dibangun sejak Bupati Mentero. Uang dikumpul dari rakyat. Sampai sekarang tetap seperti itu. Rumah jabatan bupati sejak zaman Belanda. Padahal ketiga gedung ini merupakan simbol. DPR adalah rumah adat orang Flores Timur. Tetapi mengapa tetap seperti ini? Tidak perlu kita membandingkan Kabupaten Sika, tapi lihatlah Kabupaten Lembata yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Flores Timur di zaman kami tahun 99. Punya gedung DPR berlantai 2, rumah jabat kantor bupati berlantai 2. Maka kita sebagai orang Flores Timur malu punya ibu kota seperti ini. Pertanyaannya, salahnya di mana? Mari kita lihat bersama. Sejak tahun 1999, ketika reformasi ini terjadi, bupati pertama adalah Bapak Felix Fernandez Alvarado. Beliau adalah orang yang pintar mencari uang, tapi dalam menggunakan, beliau sering tidak menggunakan skala prioritas. Tapi ada satu hal yang beliau buat, maka kota itu nampak, adalah beliau membangun Taman Kota Larantuka. Itu kami semua DPR memberikan setuju. Karena apa? Larantuka ini barometer untuk Flores Timur. Coba kita merenung dan membayangkan, andai kata waktu di Taman Kota tidak dibangun, maka Pantai Kebi bagaikan daerah kumuh. Karena semua perahu motor dari Adonara dan dari Solo bersandar di sana. Tidak perlu kita lihat banyak, tapi bagaimana jalan masuk pelabuhan Larantuka. Di situ kita mengatakan desa membangun kota menata. Bupati yang kedua, latar belakang politisi, Pak Simon Hayat. Beliau tidak tahu mencari uang, tapi pintar mengelola uang sehingga tidak terjadi defisit. Bupati periode ketiga, Bapak Yusuf. Beliau tidak tahu cari uang, tapi pintar menempatkan orang yang duduk di eselon 2 yang membidangi semua instansi yang ada. Salah satu contoh,
dia menempatkan John Fernandes sebagai kepala dinas PU, maka beliau mampu mencari sumber dana di pusat, dana DAK minimal 80 miliar, sedangkan yang lain bergerak sampai 100 miliar. Sedangkan bupati yang terakhir tidak perlu saya berbicara, kita lihat sendiri. Semua latar belakang politis. Maka kali ini saya katakan keselamatan akan tiba. Dua orang ini berlatar belakang orang birokrasi. Kita berikan ruang kepada birokrasi untuk mengelola keuangan. Karena kami politisi itu hanya pintar berbicara, belum tentu dia bisa berbuat. Politisi itu hanya pintar berkata-kata, tapi belum tentu dia bisa berbuat. Bahkan kami para politisi, karena perilaku kita yang dipertontonkan kepada masyarakat kurang diterima, lalu masyarakat mengatakan politik sama dengan putar balik. Padahal itu bukan politik. Politik berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu poli dan tik. Poli artinya kota, tik artinya mengatur. Jadi politik sebenarnya mengatur kota, mengatur level, mengatur daerah. Maka di sini dua orang saya katakan keselamatan akan tiba, karena mereka dua ini ahli di bidang pengelolaan keuangan. Orang birokrasi itu orang-orang ahli yang hadir hari ini banyak pensiunan dan juga mungkin banyak yang PNS yang masih aktif. Mereka tahu bagaimana mengelola uang.